Ada orang yang berpendapat bahwa AI atau Artificial Intelligence akan sangat berbahaya. Kemudian ada juga yang mengkhawatirkan kemajuan AI akan menghilangkan banyak pekerjaan manusia yang selama ini menjadi mata pencaharian utama. Memang benar, banyak pekerjaan yang akan diotomatisasi sehingga mempermudah pekerjaan yang berulang-ulang dan sering. Dan pertimbangan lainnya adalah jika menggunakan robot atau AI, maka kinerja lebih produktif dan pastinya menghemat biaya. Manusia yang bekerja itu rentan stres, sedangkan dengan menggunakan AI, hal itu terhindarkan. Robotnya tidak akan pernah stres kan? Manusia yang stres katanya butuh healing, dan itu berarti bisa nambah biayanya. Sedangkan robot tak perlu healing, kerja nonstop 24 jam, tidak akan pernah baper apalagi frustasi. Ya kan? Di Jepang itu dikabarkan banyak orang yang bunuh diri. Kalau bukan karena stres atau kondisi jiwanya terganggu, ya apalagi. Sedangkan robot-robot di Jepang itu tidak pernah ada kabarnya melakukan bunuh diri. Mana ada robot di sana yang melakukan harakiri atau bunuh diri, nggak ada kan? Jadi disitulah perbedaan mendasar antara AI atau robot dan manusia. AI memang terus mengalami kemajuan, namun tetap saja intelligence yang dirancang itu tetap dinamakan artificial yang berarti tiruan. Sedangkan manusia, intelligence-nya itu asli, default by penciptanya. Dan manusia punya perasaan, sedangkan AI mana ada perasaannya. Jadi apakah teknologi AI nanti bisa mendapatkan perasaan sebagaimana manusia? Ataukah perasaan itu juga sifatnya artifisial? Jadi kalau ada kecerdasan buatan atau artifisial, maka berarti ada juga perasaan artifisial. Berarti palsu dong ya. Tidak sama dengan yang asli kan. Ibaratnya orang yang melakukan masturbasi dengan benar-benar melakukan hubungan yang gimana ya, pokoknya kayak gitulah ya. Ini harus di-cut. Oke, jadi jika artificial berarti bukan yang sebenarnya, maka tetap saja perasaan yang jika memang bisa dibentuk dalam bentuk AI, tetap saja perasaan itu bukan dari dalam lubuk hati yang paling dalam dari manusia. Betul kan? Robot AI bisa saja berkata, "Aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan ragaku," atau dibuat iramanya lebih sedikit lembut. "Aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan ragaku." Mungkin begitu ya, dibuat saja settingannya sebagaimana bahasa pemrograman yang digunakan ya. Tetapi bagaimanapun itu, kalimat ini hanya sebuah kata yang sudah dirancang khusus. Namun perasaan yang bisa dibilang sebuah chemistry tidak akan bisa terwujud di dalam sebuah robot. Maka disinilah yang memang harus terlihat jelas perbedaannya. Jadi mungkin saja hanya orang yang benar-benar stres atau frustasi berat yang akan memeluk boneka robot AI, lalu mencium-ciumnya dan juga berusaha memuaskan hasrat seksualnya. Namun kalau mau dibilang hubungan perasaan atau chemistry antara robot AI dan manusia, tampaknya akan sulit terjadi. Masih mending seekor anjing atau seekor kucing yang akrab dengan manusia. Ini bisa terjalin atau terwujud sifat perasa itu atau chemistry ya. Bisa ya.
Chemistry kan bukan hanya sepasang pria dan laki-laki, pria dan wanita. Bahkan chemistry itu chemistry kan apa ya? Perasaan atau rasa ingin, kedekatan atau kerinduan segala macam ya. Dan merasa nyaman berada bersama. Jadi seperti seekor anjing yang dipelihara atau yang menemani majikannya, dia akan selalu bersama, dan ketika salah satunya tidak ada, mereka salah satunya bersedih. Seperti itu mungkin ya. Jadi manusia yang mampu memahami makna kemanusiaan tidak akan mudah begitu saja menjadikan benda-benda seperti robot AI atau boneka seks sebagai partner hidupnya, ya kan? Hanya orang gila yang ingin menjadikan alat-alat itu atau benda yang tidak ada nyawanya menjadi teman hidup. Jadi robot AI pada dasarnya tidak punya nyawa, sedangkan manusia bahkan hewan itu punya punya nyawa kan. Robot AI hanya sebentuk program-program yang dirancang dengan luar biasa ya. Dan yang membuatnya ya orang yang punya nyawa dan punya pikiran yang benar-benar super. Maka dengan demikian teknologi AI bisa sangat berbahaya jika manusia yang ada sekarang ini dan generasi masa depan yang ada saat ini tidak mau tahu dan tidak segera mempelajari lebih mendalam lagi soal teknologi AI ini. AI bisa dikontrol dengan baik jika sudah diketahui secara detail mekanismenya dan juga segala macam hal yang berhubungan terbentuknya teknologi itu. Maka manusia yang hidup sekarang harus segera mengantisipasinya karena kemajuan teknologi AI tidak bisa dihindari lagi. Teknologi AI terus berkembang pesat, terus disempurnakan. Jadi kalau saat ini dikatakan bahwa sudah canggih, sebenarnya belum canggih-canggih amat karena masih banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan. Jadi ibaratnya kata salah satu pengamat dari teknologi ini mengatakan bahwa teknologi AI sekarang ini ibaratnya sebuah komputer IBM yang besar itu sebelum memasuki fase-fase yang menjadi gadget seperti sekarang yang kita gunakan sehari-hari. Maka seperti itulah konsep atau seperti itulah gambaran tentang teknologi AI ini. Tetapi teknologi ini cepat berkembang. Kalau komputer yang gede itu yang sebesar ruangan yang dijadikan sebagai tempat memproses data atau perhitungan yang dulunya besar menjadi kecil itu butuh waktu yang agak lama, tapi dengan teknologi AI ini beda. Teknologi AI mengalami percepatan yang luar biasa. Bahkan diramalkan 5 tahun ke depan dari saat ini akan benar-benar sangat signifikan perubahannya. Wajar saja memang beberapa website AI yang tahun lalu kita masih coba-coba sekarang mulai sudah disempurnakan. Itulah kemajuan yang sangat pesat. Jadi kemajuan AI tidak bisa dibendung. Bahkan mau lari ke hutan atau bersembunyi di terowongan manapun sulit dihindari. Teknologi ini akan berdampak luas. AI juga bisa berbahaya jika dikelola oleh orang yang dalam jiwanya sudah memelihara sifat error. Ini dia, ini yang bisa membuat teknologi ini menjadi berbahaya. Jadi pemegang utamanya adalah manusia sendiri. Jadi misalnya
ada orang yang jenius, tapi gilanya, nauzubillah, luar biasa gilanya. Orang gila ini memandang hidup ini seperti permainan game pembantaian yang dengan mudah memuncratkan darah, menghabisi korbannya, lawannya, lalu naik level. Ada kan game-game seperti itu ya. Ya misalnya game-game apa yang sekarang ini begitu banyak bacot-bacot tang baru naik level kan, atau iklan-iklan di ketika kita menyaksikan video di YouTube biasanya akan muncul iklan-iklan game-game seperti itu. Nah, orang gila bisa menafsirkan hidup ini seperti itu, bahaya kan? Sangat berbahaya. Jadi AI memang bisa sangat berbahaya ketika sudah punya niat dijadikan sebagai senjata untuk perang atau untuk menguasai dunia. Nah, ini dia. Robot AI bisa dirancang menjadi seperti prajurit yang paling tangguh ala-ala film Terminator. Masih ingat kan? Orang tua yang sekarang ini, yang dulunya muda di tahun berapa gitu, pernah menyaksikan film Terminator. Wah, itu luar biasa kan. Nah, bisa jadi itu benar bisa diciptakan, dibuat, dan diprogram untuk menghabisi lawan-lawan yang sudah dimasukkan data-datanya. Bahaya kan, menjadi pemusnah. Nah, jadi memang ini bisa mengerikan. Maka dari itulah teknologi AI ini bagaikan pisau bermata dua. Bisa bermanfaat mengelola makanan sehingga kita kenyang, lezatnya makanan itu, dan bisa juga menjadi alat pembunuhan. Nauzubillah. Maka karena itulah pentingnya manusia harus bergelut dalam bidang AI, tapi juga harus dibekali soft skill atau keahlian yang berhubungan dengan spiritual, kejiwaan, atau filsafat yang seperti mungkin stoikisme atau filsafat ketuhanan. Mungkin itu yang juga harus selalu digandeng berbarengan dengan perkembangan teknologi AI yang cepat ini. Jadi kalau sudah punya soft skill dan keahlian yang bisa digunakan itu, maka untuk mengambil keputusan secara bijak atau hal-hal lain yang berkenaan itu akan mengeluarkan output yang bijak juga, sehingga sangat punya kepentingan yang memadai dan benar-benar bermanfaat untuk manusia semuanya. Oke, sampai di situ penjelasan singkat tentang AI. Apakah teknologi ini benar-benar akan sangat berbahaya atau tidak? Itu adalah sebuah proses yang ditentukan saat ini. Jika saat ini tidak mengantisipasinya, ya bisa jadi kiamat pun bisa terwujud karena teknologi ini semakin canggih, akhirnya akan menjadi masa the dark age, masa kegelapan. Ngeri ya. Baiklah, setelah kita memahami apa itu artificial intelligence, saya akan mempraktekkan bagaimana teknologi artificial intelligence ini bekerja di bidang gambar, atau bisa dikategorikan sebagai graphic design. Oke, sekarang pertama saya buka www.bing.com/images atau image/create. Tetapi kalau terlalu panjang untuk mengingatnya, maka tulis aja di Google Bing, Bing, image,
creator ya, tulisannya creator, bacanya creator. Maka itu akan menampilkan, Google akan menampilkan di urutan pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung coba saja. Jadi awal menggunakan Bing.com image creator ini itu diberikan 15 token, 15 ya. Token ini setiap hari diberikan secara cuma-cuma. Begitu kita menggunakan teknologi AI ini untuk membuat gambar, maka token ini akan berkurang. Oke, langsung saja di sini saya membuat tulisan yang untuk dijadikan gambar. Kebetulan teknologi AI yang satu ini yang dinamakan Bing.com bisa menerima prompt atau kata-kata yang kita susun menjadi gambar, bisa menerima dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya beberapa aplikasi atau teknologi AI hanya menggunakan bahasa Inggris. Alhamdulillah sekarang ini dalam bahasa Indonesia sudah bisa kita gunakan. Jadi ini contoh dari kata-kata yang saya tuliskan, lalu kita akan masukkan di kolom pembuatan ini ya. Di sini tertulis karikatur 4D. Kalau 3D gimana ya? Coba kita 3D aja dulu. 3D. Karikatur 3D, pria Indonesia berambut pendek, mengenakan belangkon Jawa dan sendal, mengendarai kura-kura di area pinggir laut. Jadi meskipun tidak mungkin di dunia nyata kura-kura itu dinaikin sebagai kendaraan, tentu saja di dalam sebuah gambar atau imajinasi semuanya bisa terjadi. Nah, itulah sebuah teknologi yang imajinasi itu dicoba untuk diwujudkan ya. Lalu berikutnya latar belakang jalan Indonesia. Lalu hiperrealistik, kontras tinggi, efek warna tinggi, 8K, detail, fokus. Nah, oke. Saya kopikan. Jadi silahkan di pause, kemudian tuliskan di catatan Anda, kemudian pastekan. Ctrl V ya pada keyboard, lalu saya create. Maka dia akan memproses tergantung dari koneksi internet tentunya. Disinilah pentingnya internet cepat. Kalau masih ada yang bilang, buat apa internet cepat? Ya, buat untuk mencerdaskan. Orang yang ingin cerdas ya tentu memanfaatkan internet cepat dan pekerjaan cepat. Oke, beginilah penampilan dari kalimat-kalimat yang kita gunakan. Kita apa saya? Saya ya, yang saya gunakan untuk membuat gambar seperti ini. Nah, kura-kura menjadi kendaraan. Ini latar belakangnya memang seperti di Indonesia ya. Ini sebenarnya belangkon Jawa, ini belangkon Sunda ya. Tapi setidaknya begitu ya. Jadi ini berdasarkan data-data yang masuk ke dalam database AI, kemudian akan menyesuaikan permintaan kita ya. Nah, luar biasa ya, lumayan kan, berambut pendek ya. Nah, saya tulisnya belangkon Jawa, tapi larinya ke, ya tidak apa-apa lah, lumayan kan. Nah, tentunya langsung download aja, download, kemudian download ya. Jadi di sini ada kata download. Download lagi. Terakhir, download lagi. Jadi satu kali proses dia menggunakan memberikan 4 opsi ya. Di sini tertulis power by DALL-E 3. Nah, di sini masih 15, tapi kalau udah di refresh akan berkurang ini nantinya. Oke.
Itulah tadi cara memanfaatkan daripada fitur-fitur ini. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat gambar wajah kita ini? Ya, nanti kita akan praktekkan di sesi berikutnya.